Tidak semua orang, khususnya di Indonesia, mendapat air bersih dan sanitasi layak loh. Maka dari itu, Indonesia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, salah satunya yaitu mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua. Untuk pemenuhannya, penyelenggara air minum Indonesia wajib memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan kualitas yang harus dipenuhi dengan bersamaan, karena syarat utama air minum aman adalah yang memiliki kualitas sesuai standar Kementerian Kesehatan. Namun, apabila ketersediaan air minum aman tersebut kurang dari 60 liter per orang per hari dan tidak tersedia sepanjang waktu selama 24 jam 7 hari, maka kesehatan masyarakat menjadi tidak merata. Beberapa program kerja pemerintah pun sudah dicanangkan dengan biaya sekitar 9,8 juta miliar dolar Amerika Serikat, termasuk di dalamnya pembangunan pengelolaan sistem pengolahan air limbah, pembangunan fasilitas pengolahan lumpur, serta praktik perubahan perilaku buang air besar sembarangan. Arah dan kebijakan yang ditetapkan tidak akan efektif tanpa keterlibatan dan kemauan yang kuat dari para bupati dan wali kota sebagai ujung tombak dari pelaksana kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Pada akhirnya, kerjasama yang melibatkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat merupakan kunci menuju realisasi program sanitasi yang berhasil dan berdaya guna. Menyikapi hal tersebut, kami berniat menciptakan teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar yang dapat diminum tentunya. Tahukah kamu, negara yang sudah memberlakukan teknologi ini adalah Perancis, yang pada tahun 2012 berkontribusi menciptakan sebuah rekor baru dengan instalasi desalinasi air laut terbesar di dunia dan dibangun di negara bagian Victoria. Dari sumber belajar Kementerian Pendidikan Kemdikbud disebutkan, luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi, sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Dengan luas lautan yang begitu besar, sayang sekali bukan jika kita tidak memanfaatkannya secara maksimal, padahal pasokan air bersih di Indonesia terhitung masih sangat rendah. Desalinasi air laut adalah proses mengolah air laut menjadi air tawar. Secara umum, terdapat 3 jenis proses desalinasi. Yang pertama, proses distilasi atau penyulingan. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan air laut hingga menjadi uap air. Kemudian, uap ini akan didinginkan dan menghasilkan titik-titik air tawar yang bisa ditampung. Ini adalah proses yang paling sederhana di antara 3 proses desalinasi. Sayangnya, proses ini kurang efektif karena tidak bisa menghasilkan air dalam jumlah banyak dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, proses penukar ion. Proses ini menggunakan proses kimiawi untuk memisahkan garam dari air. Kemudian, ion garam di dalam air laut akan ditukar dengan ion lain yang berasal dari alam atau sintetis. Nah, kemudian yang terakhir, proses filtrasi atau reverse osmosis. Proses ini adalah proses yang paling banyak digunakan di dunia. Proses ini menggunakan filter semi-permeable untuk memisahkan molekul garam dari air laut. Air memiliki molekul yang lebih kecil dibandingkan garam, sehingga bisa melewati filter, sedangkan garam akan tertahan oleh filter. Namun, mengingat alat penyulingan air ini memakan biaya yang sangat mahal, kini kami memiliki ide untuk menciptakan alat desalinasi air untuk skala rumahan yang sangat sederhana. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan jika menggunakan alat ini, di antaranya biaya yang cukup murah, tidak memakan banyak tempat, dan tidak rumit. Cara kerja alat ini sendiri menggunakan filter membran untuk menciptakan tekanan yang digunakan untuk memisahkan freshwater yang mengalir melalui membran dan meninggalkan kadar garam di belakang. Kemudian, hasil air tersebut menjadi air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi tentunya.
Halo guys, nama saya Muhammad Rano Valerio Mareska dari Prodi Teknik Sistem Energi dari kelas 02 dengan NIM 1106223052. Perkenalkan, nama saya Zidan Zulkarnainanto Sadat, NIM 1106220054 dan saya di sini sebagai penulis teks. Halo teman-teman, saya di sini Muhammad Zidni Makarim dengan NIM 1106223031 bertindak sebagai pengisi suara. Terima kasih sudah menonton.